Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat pemeliharaan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Aku sudah disalibkan dengan Kristus dan aku tidak lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema bacaan kita hari ini, sebuah pertukaran hidup. Kehidupan Kristen adalah pertukaran hidup. Hidup Yesus bagi hidup kita. Ketika Kristus mengambil alih kehidupan kita, kita mengalami dimensi-dimensi yang tidak akan pernah kita pahami terlepas darinya. Ketika kita lemah, maka Kristus menyatakan kekuatannya di dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Ketika kita menghadapi situasi di luar apa yang kita pahami, kita hanya cukup meminta kepadanya dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas tersedia bagi kita. Dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Ketika kita menghadapi situasi yang mustahil, Tuhan melakukan hal yang mustahil itu. Dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-27. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit dikasihi, Tuhan menyatakan kasih tanpa syarat melalui kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita doakan untuk seseorang, Roh Kudus akan menuntun kita untuk berdoa. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-16. Ketika Kristus diam di dalam orang percaya, semua kepenuhan hukum Tuhan tersedia bagi orang tersebut. Dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-19. Betapa melegakan mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita dan akan menjadi seperti apa hidup kita. Daripada terus-menerus khawatir tentang apa yang akan kita hadapi, lepaskanlah setiap area hidup kita dalam kendali Tuhan. Kita sering tergoda untuk melakukan sendiri apa yang hanya Tuhan mampu lakukan. Tugas kita adalah tinggal di dalam pokok anggur dan membiarkan Tuhan melakukan di dalam dan melalui kita apa yang hanya Dia bisa lakukan. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Hanya Tuhan yang dapat menjadi Tuhan. Izinkan kehidupan ilahinya menjadi nyata melalui kita. Karena hanya Dia yang mampu. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyatakan banyak hal di dalam kehidupan kami. Ada banyak kami sadari keterbatasan kami. Tapi Engkau senantiasa memampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami hidup di dalam Engkau, Engkau boleh terus berkarya. Sehingga hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tunduk dan bersyukur untuk setiap karya-Mu. Karena kami tahu, yakin dan percaya apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami pasti yang terbaik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.